Halo, adik-adik kembali lagi di pembelajaran fisika di kelas fisika dengan Yoga Wida. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi usaha energi, daya, dan efisiensi. Ini biasanya muncul di materi SMK ya. Nah, adapun materi-materi yang akan kita bahas, itu harus kita pahami dulu dari pemahaman dasarnya. Dari usaha. Usaha adalah tingkat keefektifan sebuah gaya menimbulkan perpindahan. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kalau kalian berhasil memindahkan suatu benda karena tarikan atau dorongan, berarti kalian sudah melakukan yang namanya usaha. Setelah itu ada namanya energi. Ada namanya energi di mana energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kalian ngedorong tadi, itu pasti perlu energi. Nah, energi adalah hal yang diperlukan untuk melakukan usaha. Nah, setelah itu ada daya. Daya itu adalah kecepatan suatu pesawat sederhana atau mesin untuk melakukan kerja. Jadi seberapa cepat dia melakukan kerja atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah, maka itu disebut dengan daya, tingkat kecepatan mesin melakukan usaha. Nah, setelah itu ada efisiensi. Efisiensi itu adalah tingkat keefektifan suatu alat atau mesin dalam merubah energi menjadi usaha. Jadi kenyataannya kalian punya energi tapi tidak semuanya bisa berubah jadi usaha, karena nanti biasanya akan ada energi yang terbuang dalam bentuk lain. Mesin cara kerjanya pasti seperti itu. Nah, setelah itu kita kenal adanya pengertian usaha lebih dalam dari gambar ya. Nah, pada gambar ini kita contohkan ada sebuah benda ditarik dengan gaya F. Nah, ketika dia ditarik dengan gaya F, ternyata dia pindah di sini. Kalau dia berhasil pindah di sini, berarti kita sudah melakukan usaha. Nah, kenyataannya kita sering membentuk sudut antara gaya dan arah perpindahannya. Perpindahannya kan arahnya ke horizontal ya. Tapi ternyata gaya itu agak miring sedikit, otomatis membentuk sebuah sudut theta. Oleh karena itu, dalam menghitung usaha, kita biasanya tulis dalam persamaan berikut. Nah, W atau usaha itu adalah gaya dikali dot produk ini ya. Untuk ini perkalian khusus di fisika vektor. Dikali dengan perpindahan, S ini perpindahan. Nah, nanti perkalian dot ini istimewa. Kalau ternyata gayanya tidak searah dengan perpindahan seperti kasus ini, maka nanti dot ini menghasilkan cos theta, sudut yang dibentuk antara perpindahan dengan si gaya. Nah, itu merupakan rumus dari usaha. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Oke, kalau sudah kita bisa lanjutkan ke pemahaman energi. Energi yang kita bahas di sini adalah energi mekanik, di mana energi yang timbul karena sifat mekaniknya. Sifat mekanik itu sifat-sifat alamiah benda, misalnya dia punya kecepatan. Kalau dia bergerak dengan kecepatan tertentu, berarti dia punya energi kinetik nanti disebutnya ya. Atau kita pahami dulu energi mekanik itu terdiri dari dua jenis, ada energi kinetik dan potensial. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada sifat alamiah seperti ini. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda bermassa karena dia memiliki kecepatan. Jadi kuncinya sifat alamiah mekaniknya itu adalah kecepatan. Kalau benda punya kecepatan, maka dia punya energi kinetik. Berapa besar energi kinetik itu bisa dihitung dengan persamaan berikut. Oh, ini ada gambar. Di gambar ini kita misalkan benda itu bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan. Nah, nanti dari sana kita bisa ukur apa energi kinetiknya dengan persamaan ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, EK itu energi kinetik, M itu massa, dan V itu kecepatan. Ingat ada kuadrat. Nah, itu energi kinetik biasanya sudah di SMP ya. Setelah itu baru kita ke energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki benda bermassa. Karena dia memiliki ini yang ditebal, huruf tebal adalah ketinggian.
dari permukaan bumi. Nah, kalau digambarkan seperti ini, misalnya ini permukaan bumi, benda berada pada ketinggian H dari permukaan bumi, maka dia punya energi potensial. Mana bisa dihitung dengan persamaan berikut. EP sama dengan mgh. Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, setelah itu baru energi mekanik. Nah, karena kita membahas energi mekanik, dan energi mekanik itu adalah energi yang timbul dari sifat mekanik benda. Sifat mekanik yang dimaksud kecepatan dan ketinggian. Jadi kalau ada dua, otomatis energi mekanik itu adalah penjumlahan keduanya. Seperti ini. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Silahkan mau di screenshot dulu atau di foto. Nah, itu baru kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke daya. Sorry, bukan ke daya, tapi ke hukum kekekalan energi dulu. Nah, di sini dinyatakan bahwa hukum kekekalan energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Tapi hanya saja dia dapat berubah ke bentuk energi lain. Kalau dianalogikan, misalnya kalian punya uang 10.000 ke warung ya, kalian belanja snack seharga 4.000. Jadi uang 10 ribuan kalian itu berubah menjadi 6.000. Nah, sebesar 6.000 itu tidak berubah, tetap dalam bentuk uang. Tetapi 4.000 itu sudah hilang, tapi dia bukan hilang, melainkan berubah bentuk jadi snack. Nah, seperti itu analogi dari hukum kekekalan energi. Kalian tidak bisa tiba-tiba menciptakan jajan tanpa ada modal ya, atau tidak bisa menghilangkan uang tiba-tiba. Bisa dihilangkan, tapi dia tidak benar-benar hilang, tapi ada di suatu tempat, seperti itu ya. Nah, intinya dia dapat berubah ke bentuk energi lain seperti contoh tadi. Nah, kalau dicontohkan dengan gambar seperti ini. Misalnya ada gambar di atas, itu gambar awal ya. Benda berada pada ketinggian H1. Berarti dia punya energi potensial. Tetapi awalnya dia dalam keadaan diam, V-nya 0, kecepatannya 0, V itu kecepatan. Maka di sini energi kinetiknya adalah 0. Selanjutnya, dilepas, ternyata dia turun ke bawah, sampai akhirnya di sini. Nah, ketinggiannya di sini itu adalah H2. Ya, ketinggiannya H2, karena dia masih punya ketinggian, berarti masih ada energi potensial. Tapi potensialnya lebih kecil yang di sini, karena dia lebih rendah ketinggiannya. Tapi di sini ternyata kecepatannya tidak nol. Kalau dia sudah turun itu dia kecepatannya akan bergerak terus. Dan kita anggap di sini lantainya licin. Nah, di sini terjadi peningkatan energi kinetik yang awalnya nol berubah jadi ada energi kinetik, tapi entah berapa ya. Nah, dari sana bisa kita analogikan bahwa di sini tidak ada energi kinetik, tapi ada energi potensial. Ketika dia mulai turun, energi potensialnya itu ditransfer ke energi kinetik, ya, dirubah jadi energi kinetik sedikit, dan energi potensialnya jadinya berkurang. Nah, itu konsep dari hukum kekekalan energi, atau di matematis bisa ditulis seperti ini. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Jadi energinya itu tetap selalu, tapi mungkin berubah bentuk. Nah, di sini energi mekanik adalah EK tambah EP, seperti yang tadi ya. Ini dijelaskan oleh ini dijelaskan oleh ini. Aksen itu artinya akhir. Nah, ketika di awal itu EK-nya nggak ada, kalau di kasus ini ya, nanti kasusnya berbeda, nanti persamaannya beda. Maksudnya bagian ini bisa berbeda. Kebetulan di kasus ini EK-nya hilang, karena tidak ada EK di awal. Bisa dihapus. Karena kecepatannya 0, otomatis EK-nya 0. Di sini cuma ada EP di bagian kiri, tapi EK dan EP aksen ada. Karena di sini dia belum habis ketinggiannya ya. Ketinggiannya masih, dan dia punya kecepatan. Nah, nanti otomatis persamaannya jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat, MV aksen kuadrat ditambah MGH aksen. Nah, sebagian itu jadinya. Bagian ini akan hilang karena di awal tidak ada energi kinetik atau tidak ada kecepatan. Nah, itu adalah hukum kekekalan energi. Silakan kalau mau di-screenshot dulu.
Oke, kita lanjutkan ke daya. Daya secara umum dapat dinyatakan sebagai energi yang dikeluarkan tiap waktu. Jadi seberapa cepat sih sebuah mesin itu melakukan pekerjaan. Nah, nanti biasanya dayanya tidak terlalu sulit ya, biasanya langsung dihitung. Daya itu bisa dihitung dengan usaha dibagi dengan waktu atau sama dengan energi dibagi waktu. Kenapa saya bisa samakan E dan W di sini? Karena kita tahu bahwa usaha tadi bisa dikerjakan kalau ada energi. Ya, makanya dia bisa diartikan sama. Dan T itu adalah waktu. Nanti daya bisa dihitung dengan persamaan ini. Di sini saya lupa untuk mengisikan satuan. Daya itu memiliki satuan watt. Jadi kalau kalian sering dengar watt itu satuan dari daya. Kalau di listrik juga daya watt ya. Nah, itu adalah daya. Dan selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi itu merupakan perbandingan antara usaha yang dihasilkan mesin maksudnya ya, dengan energi yang diberikan pada mesin. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, dari ini dulu ya. Karena pada dasarnya energi yang diberikan pada mesin tidak seluruhnya dapat berubah menjadi usaha. Jadi kalau saya berikan energi ke sebuah mesin, maksudnya misalnya bensin itu menghasilkan energi pada mesin motor ya. Nah, dari sana energinya itu tidak semua bisa berubah menjadi pergerakan motor. Kalau kalian nyadar, motor itu mesinnya akan kepanasan. Ada titik di mana mesin itu panas. Nah, itu karena ada energi yang tidak bisa dipakai atau berubah menjadi energi panas atau energi buangan. Sedangkan energi yang bisa melakukan usaha atau perputaran roda dari motor itu tidak sebesar sama dengan energi masuk, jadi lebih kecil biasanya karena sudah dibagi ke sini sedikit. Nah, ini ada yang berubah dalam bentuk energi lain seperti panas, jadi ada yang terbuang. Nah, dari sana efisiensi akan muncul. Efisiensi itu adalah perbandingan antara yang keluar dibagi dengan yang masuk ya. Nah, ditulis seperti ini. Efisiensi adalah W per E. Berapakah yang berhasil digunakan dibagi dengan berapakah energi yang kita berikan. Nah, nanti tinggal dikali 100%. Tapi beberapa kasus ada juga soal yang tidak perlu mengalikan 100%, hasilnya 0, seperti itu. Kalau dikali dengan 100%, otomatis hasilnya di bawah 100%, kira-kira 90%, 80%, atau 70%. Semakin besar angkanya, berarti nanti mesin itu semakin bagus. Itu adalah konsep dari efisiensi. Nah, ini penjelasannya. Efisiensi satuannya nanti biasanya tidak bersatuan ya. Oh, ini kebalik. Yang di atas itu adalah usaha. Saya kebalik ngasih nama ya. Yang di bawah adalah energi. Oke, silakan di screenshot dulu, nanti diperbaiki ini ya. Diingat ini salah. Nah, itu adalah efisiensi. Jadi materi ini sudah habis. Ini adalah KD kedua biasanya di SMK. Oke, untuk sekarang mungkin sekian dulu. Terima kasih.